Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh punten memang agak sedikit malam gitu ya posting di video kali ini karena kita juga harus mengetahui kondisi terakhir dari tim redaksi yang ada di lapangan. Tadi kan ada press conference gitu ya daripada final Piala Presiden. Nah, ini ada beberapa hal yang sangat irasional atau bahasa sederhananya mah sangat tidak masuk akal gitu ya, baik dari jajaran panpel Piala Presiden maupun dari orang-orang yang katanya dianggap pintar gitu ya. Jadi tapi bukan orang pintar gitu ya, bukan orang pintar dukun, tapi orang yang dianggap pintar namun omongannya tidak berarti sama sekali teman-teman. Nah, ini kita ada beberapa rangkuman hal irasional lainnya yang memang dilakukan oleh jajaran panitia penyelenggara Piala Presiden teman-teman. Nah, ini baik, mudah-mudahan disimak sampai dengan akhir karena sangat penting sekali gitu ya. Kita juga sangat menjaga satu hal, yang namanya media ya, kita juga pengen lah tim yang kita dukung juara, tapi dibalik itu juga kita mesti harus bongkar gitu ya, bahkan ya beberapa hal yang memang tidak kita sukai tapi ya harus kita terima teman-teman gitu ya. Baik, sebelumnya juga kita coba infokan teman-teman untuk kuis yang di video pertama ketika tebak-tebakan gitu ya, tebak-tebakan nama sponsor Persib Bandung untuk musim depan siapa salah satunya. Nah, ini sudah bisa nanti kita undi gitu ya, dibarengin dengan video yang barusan teman-teman. Sebelum ini kan kita posting video ya, teman-teman silahkan komentar di situ, sebutkan atau ucapkanlah untuk harapan yang terbaik gitu ya untuk Semen Kujang yang mana sudah menjalin kerjasama selama 3 tahun dengan Persib Bandung. Sebutkan harapan terbaik teman-teman Boboto semua. Insya Allah kita juga akan undi nanti disatukan gitu ya untuk kuis tebak sponsor dan juga harapan terbaik yang mana kita akan undi setelah Piala Presiden. Jadi biar kita fokus undinya nanti setelah Piala Presiden. Jadi total ada 2 jersey yang akan kita berikan dan ada beberapa hadiah menarik lainnya teman-teman gitu ya. Kita akan bahas lagi setelah Piala Presiden besok setelah final, yang mana sok mangga teman-teman komen harapan terbaik yang mana apa sih yang bisa dilakukan oleh Semen Kujang dan Persib Bandung untuk kedepannya gitu ya di video sebelum ini teman-teman. Baik, kita langsung masuk saja karena ini sudah terlalu malam, biar ya nemenin tidur teman-teman gitu ya, tapi jangan sampai kebawa mimpi. Biasanya kalau di pikiran sok rada migrain bangun tidurnya gitu ya, tapi ya mudah-mudahan lah ini bisa sedikit menjadi pengetahuan teman-teman Bobotoh. Yang pertama, yang paling krusial adalah kenapa final Piala Presiden itu tetap harus dilakukan besok pada tanggal 6 Agustus 2026, tidak bisa diundur ke hari-hari selanjutnya teman-teman. Ya katakanlah hari Jumat, Sabtu atau Minggu gitu ya. Kenapa tidak bisa diundur ke hari-hari tersebut? Nah, ini jawaban yang tidak irasional teman-teman, jawaban yang memang tidak akan teman-teman dapatkan dimanapun. Menurut tim redaksi kami bahwa untuk panpel Piala Presiden itu sudah melakukan kontrak kerjasama dengan MTech Group, yaitu dengan Indosiar dan juga dengan Video.com yang harus menayangkan bahkan sebelum final Piala Presiden ini ada gitu ya, itu sudah melakukan kerjasama, bahkan ya harus dilakukan di hari Kamis besok. Kenapa? Nah, kenapanya ini mudah-mudahan tidak terbawa emosi ya teman-teman. Kalau diundur ke hari Jumat, katakanlah 1 hari ke hari Jumat, itu nggak bisa karena menurut tim redaksi kami hari Jumat itu ada laga penentuan gitu ya, timnas Indonesia
menghadapi timnas Singapura. Kalau timnas Indonesia bermain draw, seri atau memang kalah, ya tidak akan lolos ke babak selanjutnya gitu ya. Jadi ini akan banyak terkuras energi netizen sepak bola ke perjuangan timnas daripada ke Piala Presiden gitu ya. Jadi memang tidak bisa diundur ke hari Jumat. Lalu selanjutnya kalau diundur ke hari Sabtu, bagaimana? Rating pun menentukan, teman-teman. Rating hari Sabtu ini kan ada friendly match gitu ya, antara AC Milan menghadapi apa itu satu lagi ya itulah saya lupa, Chelsea menghadapi AC Milan gitu ya di GBK. Nah ini pun akan tersedot ke situ, teman-teman. Jadi memang MTech Group tidak mau mengambil resiko rating turun, dan kalau hari Minggu katanya ini mempengaruhi tayangan tayangan dia sendiri gitu ya, ada Liga Dangdut atau apa gitu ya. Jadi memang tidak bisa dirubah ke lain harinya, teman-teman. Jadi harus tetap dilaksanakan besok di tanggal 6 Agustus 2026. Ini juga memang sangat-sangat kejam gitu ya. Kita bisa bilang ini sangat kejam karena untuk kepentingan rating televisi mengorbankan mental pemain gitu. Jadi panitia lalu juga pihak broadcaster, maksudnya TV gitu ya, di sini nggak peduli pemain-pemain mau saling sikut, mau saling mencederai gitu ya, mau sabubukna atau kumaha, tepaduli. Itu penting rating naik, pendapatan naik. Nah ini yang menjadi salah satu yang agak kurang ajarnya, teman-teman. Barusan di press conference-nya ARA itu mengatakan bahwa kita katanya mengalami lonjakan kenaikan rating, yang mana untuk nilai dari sponsor ini bertambah, teman-teman, hampir mencapai 100M. Terakhir kan antara 60M-an katanya gitu ya pendapatannya. Ternyata sekarang naik menjadi 100M karena rating televisi. Nah ini kan berarti memang sudah ada kerjasama gitu ya dari Piala Presiden, panitianya dengan pihak broadcaster gitu ya, dengan pihak TV-nya, yang mana ya rating naik, pendapatan naik. Jadi ya mau nggak bisa dirubah, teman-teman. Dengan mengorbankan tentu itu dengan mental pemain yang sangat dikuras dan juga kelelahan yang bisa mengakibatkan ya cedera panjang dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita doakan tidak terjadi dengan pemain Persib gitu ya. Semua besok dikasih keselamatan lah, teman-teman gitu ya. Amin. Nah ini juga memang agak sedikit miris dengarnya kalau masalah rating TV, yang mana kan ARA di sini mengatakan bahwa tidak apa-apa gitu ya, rating naik, kita naikkan juga hadiah untuk para peserta. Jadi kalau untuk juara 1 yang awalnya 6M naikkan hadiahnya jadi 8M. Juara 2 yang asalnya 3M dinaikkan jadi 3,5M. Juara 3 yang awalnya 2M dinaikkan jadi 2,5M. Juara 4 yang harusnya 1M jadi 1,5M. Nah bukan masalah kenaikan nilai atau nominal bonus saja, teman-teman, tapi ini juga pihak panitia atau panpel ini sangat tidak bisa ngurus sepak bola. Ini jujur kita bilang begitu ya, sangat tidak becus, karena ini turnamen yang singkat, turnamen mini, tapi acak-acakan gitu ya, kumaha maranehna gitu, rek itu tidak ada komunikasi atau tidak ada hal yang memang positif untuk pemain, teman-teman. Jadi pemain mah dianggap robot we nya, main unggal poe ge keun bae, nu penting mah rating TV naik gitu ya. Nah ini yang menjadi satu hal yang sangat bisa kita bilang biadab adalah salah satu anggota dari panpel mengatakan bahwa kemarin masalah Igor Tolis yang mengatakan FIFA ini kan memberi jarak 72 jam untuk pemain beristirahat dari satu laga ke laga lainnya. Nah ini langsung dibantah oleh panitia penyelenggara Piala Presiden, teman-teman. Tadi di press conference-nya itu mengatakan bahwa itu nggak berlaku, katanya itu kan turunan dari FIFA, katanya 72 jam. Kita udah koordinasi dengan ini dengan itu, dan terakhir katanya kita ya sudah di ACC oleh AFC, katanya gitu ya. Jadi tidak perlu persetujuan FIFA, kita hanya dikasih persetujuan dari AFC, itu juga sudah cukup. Nah ini juga memang agak kumaha ya, dia nggak tahu sepak bola atau nggak ngerti sepak bola gitu ya. AFC itu kan di bawah FIFA gitu ya. Jadi di atas AFC tentu ada FIFA. Nah AFC juga
ya harus approval dari FIFA dulu. Kenapa? Untuk sekelas Piala Presiden yang memang tidak punya legalitas apapun gitu ya di bawah FIFA, itu mintanya ke AFC dan cukup, katanya nggak perlu ke FIFA. Jadi ya agak kumaha gitu ya. Ya udahlah, ini mah agak sedikit panjang kalau kita bahas mengenai rules dan peraturan yang memang bukan dengan ahlinya gitu ya yang diomonginnya. Jadi ya sudahlah, suka-suka panpel Piala Presiden aja yang enaknya gimana gitu. Yang jelas mah besok tetap diadakan final Piala Presiden itu pukul 8 malam teman-teman, atau 20.00 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau di Bali mainnya jam 9 malam gitu ya, karena ada perbedaan waktu dengan Pulau Jawa. Nah ini juga untuk perebutan juara ketiga dan keempat itu 15.30. Nah ini memang sekali lagi yang menjadi miris adalah kita balik ke klub kebanggaan kita yaitu Persib Bandung. Igor Tholis sudah sangat pasrah di kondisi dimana ya besok menghadapi Persebaya kita sama sekali tidak latihan loh, katanya kita sama sekali tidak ada persiapan secara fisik gitu ya. Kita hanya melakukan untuk pengembalian kondisi tubuh, hanya mungkin ada sesi briefing melalui video, lalu pemanasan minimal biar tidak kram dan lain sebagainya. Dan Igor Tholis pun memang yakin katanya untuk Persebaya saya pikir tidak akan melakukan apa ya internal game atau apapun itu masalahnya, karena waktu sangat terbatas. Jadi kedua kesebelasan sepertinya hanya mengandalkan sisa-sisa terakhir tenaganya yang mana besok akan dimanfaatkan. Dan yang paling lebih gila lagi adalah panitia penyelenggara mengatakan besok di final Piala Presiden itu boleh mengganti 12 pemain langsung teman-teman, dibagi 3 ya, maksudnya 12 pemain di dalam satu pertandingan dibagi 3 sesi. Jadi ya misalkan melakukan satu kali pergantian 4 pemain langsung, lalu pergantian kedua 4 pemain lagi, pergantian ketiga 4 pemain lagi, sehingga total maksimal 12 pemain itu bisa dilakukan. Wah ini mah silahkan komentarnya sendirilah, kita juga udah kehabisan kata teman-teman. Ini sangat apa ya, sangat tidak masuk akal lah gitu ya, dalam satu pertandingan itu bisa melakukan 12 kali pergantian pemain atau 12 pemain yang bisa langsung diganti dalam 3 sesi ini. Kumalah, ini mangga aja lah, kita juga mau komentar udah ripuh gitu ya. Yang kadang ya itulah kalau politisi ya teman-teman, suka-suka mereka lah. Yang penting besok kita doakan saja Persib Bandung menang jadi juara. Sudah musim depan kan katanya mah bukan klub yang diundang Piala Presiden, katanya untuk tim nasional. Nah ini ya kesempatan, udah hari ini atau besok kita juara akan terkenang selamanya gitu ya, atau akan menjadi satu hal yang menjadi sejarah lah gitu ya. Persib Bandung memenangi juara Piala Presiden edisi 2026 itu sebelum diganti oleh timnas, mungkin begitu ya teman-teman judulnya. Tapi ya tetap akan ada bahasa-bahasa atau kita sengaja tidak membahas. Katanya Ara pernah bilang kemarin gitu ya, bahwa yang jadi juara kemungkinan ya bisa Persib, bisa Persebaya, karena kan Persebaya juga tahun depan akan 100 tahunnya katanya gitu ya. Jadi ya kado yang terbaik seandainya Persebaya menang katanya gitu ya. Tapi ini kita tidak anggap sebagai apapun gitu ya. Yang jelas ya kita positive thinking saja. Mudah-mudahan besok Coach Igor bisa menerapkan satu skema yang memang betul-betul ampuh gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.